Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Harun Djoko Prayitno sebagai Ketua LPTK Muhammadiyah Indonesia, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Asfunlio, MHum PhD, Bapak Rektor UMK, Bapak Amir Mahmud Amir Mahmud SPI MP. Insya Allah dalam waktu dekat akan menjadi dokter. Para peserta yang saya tidak sebutkan satu persatu yang ada di ruang webinar kita ini, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Baik, saya kira sudah diperkenalkan tadi, nama saya Jasrudin. Saya saat ini diberi amanah sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi. Saya ada dosen dari Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Fakultas Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam di program jurusan fisika. Saya mengajak kita semua untuk nengok kampus merdeka, karena itu tema yang diberikan kepada saya dan saya kira semua pemateri. Ini adalah gambar Mas Menteri yang luar biasa, memberikan ide-ide yang merupakan loncatan yang sangat-sangat distraktif gitu. Jadi tak terduga loncatannya. Beliau mengatakan ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Jadi apa yang dilakukan ini belum aspek kualitas, baru memperlebar ruang gerak kita. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya. Dalam artian masih akan ada lagi step-step berikutnya untuk peningkatan kualitas. Ada 4 hal tentang kampus merdeka, saya kira ini sudah sangat kita kenal, yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi, hak pelajar 3 semester di luar prodi, kemudian pembukaan program studi baru, dan kemudahan bagi PTN untuk menjadi berbadan hukum. Nah, ini sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, pertama untuk strategi sistem akreditasi perguruan tinggi, saya menyampaikan selamat kepada Bapak Rektor, Bapak Amir Mahmud, sudah memperoleh akreditasi unggul untuk program studi pendidikan administrasi pendidikan tadi ya. Halo, ya, kedengaran kan omongan saya? Ya, saya Pak Rektor itu tadi administrasi pendidikan ya. Ya, ini saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan selamat atas pencapaian akreditasi unggul untuk administrasi pendidikan. Dengan akreditasi unggul ini banyak hal yang bisa dikerjakan, termasuk memang pembukaan, hanya saya kalau pembukaan prodi baru dia ada exception, ada pengecualian, itu bagi program studi kesehatan dan kependidikan. Memang itu tidak masuk dalam ruang kebijakan ini, ya exception. Tetapi dengan akreditasi A itu banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, saya kira bagus mengurus PPG untuk program studi ini, karena sekarang PPG itu juga menjadi penting. Bahkan PPG di masa depan akan menjadi tren baru, karena kita tahu bahwa untuk menjadi guru administrasi pendidikan di masa depan bisa saja itu dia hadir dari program studi administrasi di S1-nya, lalu kemudian mengambil PPG, lalu kemudian dia akan menjadi guru administrasi pendidikan. Yang kedua, dengan akreditasi A ini Bapak sudah bisa membuka program
PJJ. Itu merupakan persyaratan sekarang. Walaupun saya berharap persyaratan nanti tidak begitu lagi, tapi dengan persyaratan sekarang saja, Bapak itu sudah bisa merancang untuk membuka program studi jarak jauh dengan akreditasi itu. Dan dengan akreditasi A ini paling tidak Bapak juga sudah harus punya target, teman-teman di fakultas di sana punya target untuk akreditasi internasional program studi ini. Dengan demikian maka ruang geraknya nanti menjadi sangat-sangat global. Itu komentar saya untuk akreditasi A yang dicapai. Kemudian saya loncat ke bawah, kemudahan menjadi PTNBH. Saya menyampaikan sekali lagi, berulang kali saya sering mengatakan bahwa sebetulnya hari ini pemerintah mendorong perguruan tinggi negeri untuk memiliki BH. Kenapa? Istilah bercandanya kita itu supaya menjadi dewasa. Karena ukuran perempuan itu kan dewasa itu dia sudah punya BH. Itu semacam candanya kita. Tetapi yang paling penting itu adalah pemerintah punya niat, punya program untuk mengembangkan kemandirian. Sebetulnya PTNBH itulah kemandirian. Apa itu kemandirian? Ya seperti swasta, punya kebebasan. Yang sering saya warning adalah jangan sampai nanti semua peluang-peluang perguruan tinggi yang punya badan hukum itu, lalu kemudian peluang itu direbut semua oleh perguruan tinggi negeri. Padahal sesungguhnya perguruan tinggi swasta itu sudah lahir dengan menggunakan BH. Artinya dia punya kebebasan sebagai badan hukum. Nah sayangnya selama ini perguruan tinggi swasta itu tata kelolanya masih mengikuti pola perguruan tinggi negeri. Padahal mereka punya peluang yang lebih besar sesungguhnya karena punya ruang gerak yang lebih luas. Itulah mengapa sebetulnya perguruan tinggi negeri, private university itu di luar negeri jauh lebih maju berkembang dibanding dengan state university. Makanya kalau kita lihat ya perguruan tinggi terbaik dunia itu adalah 80% datang dari private university. Baik, sekarang kampus Merdeka yang saya mau ini sebagai ini Pak Nadiem mengatakan gini. Kenapa sih orang harus mau dimerdekakan? Kenapa mahasiswa itu harus bebas memilih jalannya di luar dari program studi yang telah dipilihnya? Ketika seorang mahasiswa memilih program studi ada berbagai macam latar belakang. Yang pertama memang keinginannya program studi itu. Kenapa dia ingin ke situ? Karena memang itu yang dia paling ketahui. Atau mungkin juga karena ajakan teman-temannya, atau mungkin karena suruhan orang tuanya. Tapi ketika dia kuliah, anak itu punya pandangan lain. Bahkan mungkin dia punya keinginan lain. Oleh sebab itu, jangan dibatasi seharusnya. Ya, Pak Menteri mengatakan sebagai lulusan hubungan internasional dianya itu, tetapi pekerjaan dia lebih condong di bidang teknologi. Jadi memang dia milih hubungan internasional, tapi kemudian dia bekerja di bidang teknologi. Artinya, kata Pak Menteri, apapun yang kita lakukan itu seringkali hanya starting point. Dan starting point, saya setuju bahwa ini starting point. Jadi ketika Anda kuliah atau seseorang kuliah di fakultas hukum, lalu kemudian dia sukses di bidang ekonomi, bukan dia salah. Atau malah dia pergi ke industri dan sukses di sana. Padahal dia dari fakultas hukum. Tetapi paradigma berpikir hukumnya itu dia bawa pada aspek-aspek di mana dia sukses, yaitu apakah tadi di ekonomi atau di industri. Karena memang pada dasarnya ilmu itu terintegrasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Disiplin ilmu sangat-sangat integrated dengan ilmu yang lain. Tidak ada ilmu yang sukses kalau dia tidak terintegrasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh sebab itu memang sejak 2010 saya sudah mengatakan sebetulnya linearitas itu di masa depan akan hilang, dan ternyata 2020 muncul itu statement saya yang sangat kontroversial waktu tahun 2010 sehingga banyak sekali komentar-komentar. Waktu itu belum ada Facebook yang seperti hari ini, belum populer, kita baru di email aja. Kenapa kita mengebiri kemerdekaan mahasiswa untuk melakukan berbagai macam hal? Seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka kuliah, dosennya hebat, mampu membuka wawasan mahasiswanya sehingga wawasannya punya pemikiran lain dan punya keinginan-keinginan lain, punya
cita-cita yang lain, maka seharusnya itu jangan dikungkung keinginan itu. Itu yang dimaksud dengan Pak Menteri. Lalu kegiatan 2 semester di luar kelas, ya, mengajar di daerah terpencil dan membantu mahasiswa S3 atau S2 atau S3 melakukan penelitian. Jadi anak-anak S1 akan sangat baik jika mereka sudah mampu berkolaborasi dengan S2, S3. Dengan demikian anak-anak itu bisa diajak untuk dibawa pada alam pemikiran yang nanti dia akan ke sana juga. Anak S1 kan berpeluang ke S2 dan S3. Jadi akan sangat baik jika ada introduction itu sebelum mereka S2 sudah ada pengenalan-pengenalan bagaimana itu dunia akademik S2 dan S3. Makanya perlu didorong anak-anak kita itu untuk bersama-sama dengan S2, S3. Atau anak-anak itu satu saat mungkin dia akan membangun pabrik di kampung. Sehingga memang bagus kalau dia pergi mengajar di daerah terpencil. Supaya dia kenal alam desa itu. Mahasiswa dan dosen menciptakan kurikulum sendiri atau project independent study. Nah itulah kebebasan itu. Mestinya memang dosen bisa bersama-sama dengan mahasiswanya menciptakan satu kurikulum karena dia ingin mengerjakan satu project tertentu. Dan itu sangat baik. Apakah terlepas dia dari induk bidang studinya atau masih relevan atau paling tidak serumpun, itu saya kira sangat baik. 1 semester abroad, 1 semester dalam negeri di dalam negeri dan di luar negeri ya. Ini salah tulis dua-duanya. Ya. Jadi 1 semester di dalam negeri, kemudian 1 semester di overseas boleh atau di luar negeri boleh. Nah, ini kolaborasi ini yang akan kita bangun di masa depan. Bagaimana membangun sistem pendidikan kita yang bisa transfer kredit antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu kalau demikian apa yang harus kita lakukan? Harus berubah. Apakah sudah siap berubah? Harus siap. Tidak bisa tidak. Karena era ini memaksa kita untuk berubah. Era disruption yang merupakan konsekuensi dari Industrial Revolution 4.0 itu adalah perubahan. Apa yang harus diubah? Menurut hemat saya, paling tidak ini, ada reorientasi kurikulum. Tidak bisa tidak, kurikulum harus direorientasikan. Minimal, pertama reorientasi struktur. Kemudian kontennya ya insersi paling tidak. Nah, strukturnya mana? Masukkan Merdeka Belajar. Lalu kemudian orientasi output itu sudah harus direorientasikan lagi. Lalu kemudian konten tidak bisa tidak hari ini. IT harus masuk dalam kurikulum kita. Seperti yang saya katakan, ada kewajiban harusnya hari ini belajar bahasa. Saya sangat mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah, selalu saya katakan mestinya perguruan tinggi Muhammadiyah menginsersi minimal sekali itu di dalam kurikulumnya, 1 teknologi, lalu kemudian bahasa ini mestinya minimal 2 paling tidak, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan hari ini ya mungkin harus masuk bahasa Mandarin. Kemudian entrepreneur, mestinya alumni perguruan tinggi itu memang harus direorientasi. Kalau orientasi hari ini adalah mencari pekerjaan, maka mestinya orientasi ke depan itu harus betul-betul mengarah kepada create a job, menciptakan lapangan kerja. Kemudian humanity. Nah, justru di era revolusi industri 4.0 itu mestinya masalah-masalah sosial menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika kita belajar atau kita masuk pada literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, justru salah satu literasi di era revolusi industri ini adalah literasi kemanusiaan, literasi atau sosial, revolusi sosial. Itu yang disebut dengan revolusi sosial 5.0. Bapak Ibu sekalian, bagaimana orientasi kurikulum? Yang pertama adalah proses input. Saya kira ke depan, karena ini profesi, ini harus kita perjuangkan. Saya jujur tidak setuju dengan adanya PPG. Mestinya guru itu
memang dia seperti dokter atau profesi-profesi yang lain. Jadi harus diseleksi. Saya setuju dengan Prof. Harun bahwa tidak bisa tidak hari ini. Harus diseleksi dari awal. Kenapa? Kita butuh di masa depan guru yang tadi tambah M plus H itu. Dia menguasai teknologi, lalu kemudian dia punya karakter sebagai seorang pendidik. Oleh sebab itu maka dia harusnya diseleksi dari awal. Apakah dia bisa humanis? Apakah dia bisa humoris? Apakah dia bisa berkarakter yang baik di depan siswa-siswanya? Ini harus diseleksi. Nah, kalau sekarang kan kita hanya seleksi akademik. Kita tidak tahu siapa yang datang. Mohon maaf, di masa depan mestinya guru itu mesti seperti tentara. Tinggi badan harus distandarisasi. Performnya itu akan sangat ditentukan oleh itu. Apa boleh buat? Karena ini profesi. Kalau kita mau masuk sekolah tinggi akademik saja, akademik keperawatan, pariwisata, ada syarat-syarat tertentu. Bahkan mestinya performance-nya itu menjadi salah satu indikator untuk menjadi seorang guru. Tadi itu apakah dia bisa humoris? Apakah dia bisa murah senyum? Ini mestinya menjadi salah satu bagian dari seleksi untuk seorang guru. Karena percayalah bahwa tidak mungkin kita mengajar orang untuk mudah mengajar orang untuk tertawa kalau dia memang orangnya sudah karakternya seperti itu. Apalagi kalau orangnya, mohon maaf, kalau orangnya terlalu pendek, bagaimana caranya menjadi seorang guru yang perform kalau dia terlalu pendek? Itu ya enggak, itu bermasalah. Ini proses input itu paling tidak sesuai dengan kebutuhan. Di masa depan mestinya memang LPTK tidak bisa juga terlalu bebas menerima banyak mahasiswa. Kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Makanya sesungguhnya kita sangat berharap ke depan pemerintah daerah itu bekerja sama dengan lembaga LPTK ini untuk kemudian memberikan job atau pesanan begitu bahwa kita butuh guru ini yang diprioritaskan guru ini. Nah, bahkan pada saat itu Dinas Pendidikan mengatakan kami butuh guru yang performnya seperti ini. Maka persiapkan itu. Kalau tidak disiap kami ambil dari tempat lain. Ya. Jadi saya kira harus seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan berapa jumlah dan program studi apa yang kita butuhkan. LPTK harus mau profesional seperti itu. Kemudian prasyarat guru profesional. Nah itu prasyarat guru ini kan seperti yang dikatakan Prof. Harun tadi. Ada prasyarat untuk bisa menjadi profesional. Maaf kata. Tidak terlalu sulit mengajar orang untuk mengerti fisika. Tetapi apakah dia bisa berkarakter seperti ilmu fisika atau ilmu ekonomi dan seterusnya. Lalu kemudian tidak terlalu sulit mengajar orang untuk memahami ekonomi. Tapi apakah karakternya bisa seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi proses input menjadi sangat-sangat penting di masa depan. Kemudian ya karena kita profesi mestinya memang persentase antara teori dan praktek itu harus direorientasi lagi. Selama ini kita terlalu banyak belajar tentang teori mengajar. Pedagogi kita pelajari dengan baik, andragogi kita pelajari dengan baik, tapi agak susah kita praktekkan. Sangat jarang. Micro teaching paling sekian SKS. Makanya saya katakan di sini materi itu ya oke 60% paling banyak. Bahkan kalau saya 50-50. Prakteknya 40% minimal. Kalau perlu 50-50, bahkan kalau perlu dibalik. Karena kenapa? Di masa depan untuk kognitif itu gampang. Anak-anak bisa belajar sendiri. Tapi bagaimana mengajarkan mereka menjadi guru yang baik? Itu perlu experience. Pengalaman itu harus dicontohkan oleh orang yang sudah lebih berpengalaman. Disitulah keunggulannya orang yang sudah punya pengalaman. Dia bisa berbagi pengalaman. Nah, jadi pengalaman nggak bisa diajarkan. Pengalaman itu harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu, di masa depan, reorientasi harus. KKN dan PPL perlu dipikirkan. Mestinya, kita sekarang ini LPTK kan namanya Sarjana Pendidikan, SPD. Mestinya kita coba ikut. Kenapa tidak seperti kesehatan misalnya? SKET, Sarjana Kesehatan. Setelah itu dia harus praktek dulu. Selama sekian SKS, untuk kemudian bisa menjadi dokter. Nah, kita mestinya ke depan, peluang yang dikerjakan oleh PPJ sekarang, mestinya dilakukan di pendidikan kita, di LPTK, bahwa dia SKET, itu baru sarjana pendidikan. Kalau Anda mau jadi guru, Anda harus melaksanakan ini, dan itu orientasinya praktek. KKN kita sekarang masih KKN seperti zaman dulu, 20-30 tahun yang lalu. Kita dikirim ke kampung, apa sekarang? Saya sering mengatakan begini, anak mahasiswa kita pulang kampung, dia mau pergi praktek mengajar di sekolah, gurunya bilang apa yang kamu datang bawa ke sini nak? Beda dengan dulu, kalau kita dulu pergi ngajar, kamu kan belum sarjana, bapak sudah master. Nggak bisa.
Mau pergi kerja jembatan, gak ada lagi proyek-proyek kerja jembatan, semua dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor. PPL juga seperti itu, PPL kita masih seperti yang dulu, mestinya orientasi supaya benar-benar anak-anak kita keluar dari sini memiliki keterampilan-keterampilan yang sangat-sangat siap ketika, sehingga stakeholder kita yang mengatakan lagi susah. Sama bikin sekolah begini, gurunya nggak siap, harusnya setengah mati aja. Dan memang itulah, mohon maaf harus kita akui bahwa alumni LPTK kita masih sangat-sangat banyak belum siap, karena memang mereka baru sarjana pendidikan, belum siap untuk menjalani profesinya sebagai guru. Bapak Ibu sekalian, tujuan meningkatkan kompetensi lulusan ini hak pelajar itu yang saya tadi ya, baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Itu adalah kenapa harus ada hak pelajar 3 semester di luar. Program experiential itu atau experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa yang mengembangkan potensinya sesuai dengan passionnya, seperti dikatakan Pak Prof Harun tadi, dan bakatnya. Nah itu juga masalahnya memang, bagaimana caranya kita mau mendidik guru kita menjadi guru yang profesional kalau dia tidak punya passion, tidak punya bakat untuk itu. Makanya proses input menjadi sangat-sangat penting untuk di masa depan. Kalau saya mestinya untuk menjadi seorang guru, ya 60% itu adalah tentang performnya, 40% kemampuan akademiknya. Karena dengan mudah kita mampu bisa mendidik dan meningkatkan kemampuan akademiknya. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk sukarela dapat diambil atau tidak. Nah, mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester, mengambil prodi dalam 1 semester. Nah, saya kira sudah sangat jelas, ya, hanya review saja. Perubahan definisi SKS, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Saya sekarang sementara merancang satu edaran, karena hari ini Luhut Utara itu sementara musibah, lalu kemudian banyak sekali mahasiswa kita yang ke sana. Saya ingin tanya kepada perguruan tinggi, jangan-jangan UMK juga mengirim ke sana. Pertanyaan saya adalah, berapa SKS yang dinilai atas kegiatan mereka itu? Karena sekarang kan berubah paradigma SKS. Dulu kan jam kegiatan, sekarang bukan lagi dulu jam belajar, sekarang jam kegiatan. Apa yang dia kerjakan di sana? Itu mestinya dinilai sebagai sebuah SKS. Paling tidak nanti, kalau MK mengatakan orang KKN sekian bulan karena kegiatannya selama 2 minggu, ya dikurangi dia. Nah, karena dia sudah dianggap mestinya begitu. Belajar di kelas, praktik kerja dan seterusnya itu sudah sangat jelas. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah atau program disetujui oleh rektor. Nah, oleh sebab itu harus reorientasi kurikulum di perguruan tinggi masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah akhir dari slide saya. Outcome dari LPTK itu, ini LPTK, ini kurangkan. Harusnya menghasilkan guru penggerak yang diharapkan sekarang, menghasilkan guru yang menginspirasi. Jadi itu hanya bisa dilakukan, dia bisa menjadi seorang guru penggerak, guru menginspirasi, karena memang dari awal telah kita protect dia, bahwa dia memiliki passion, dia memiliki bakat sebagai seorang guru. Dia akan menjadi guru penggerak yang senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya, bukan hanya mengajar saja menghabiskan materinya, tanpa harus memperhatikan apakah materi itu bisa diserap atau tidak oleh mahasiswanya. Padahal jangan-jangan mahasiswa calon guru ini, itu jangan-jangan lebih pintar daripada kita guru, atau paling tidak dia lebih dulu membaca materi daripada kita. Bisa saja terjadi. Tapi guru hadir untuk menjadi motivator, menjadi fasilitator, dan kemudian menginspirasi agar mahasiswa itu mampu belajar untuk menjadi guru yang profesional di masa depan jauh lebih banyak daripada yang kita berikan untuk dia pelajari. Kemudian, ini dari Jack Ma. The teacher who teach our kid creative. Jadi guru yang kita harapkan di masa depan itu adalah guru yang mampu mengajar anak-anak kita menjadi kreatif, menjadi inovatif, kemudian menjadi sebuah tim sport yang bagus, kemudian culture based creative things machine cannot do. Jadi Jack Ma mengatakan begini, I don't worry sebetulnya. Saya tidak yakin, saya tidak khawatir dengan pelajaran-pelajaran yang lain, itu masalah mekanikal dan seterusnya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa mesin can do better than human.
kalau masalah-masalah seperti itu. Nah, tetapi yang harus kita khawatir sekarang ini, apakah kita bisa mengajarkan anak-anak kita yang mesin cannot do better. Jadi robot tidak bisa mengerjakan lebih baik. Itu yang harus kita. That's why the teacher who can prepare our generation be a people have soul, punya jiwa yang baik, punya nilai yang baik, rasa kepercayaan diri, self confidence yang baik, itu which is machine do not have, di mana mesin tidak melakukannya. Mesin robot tidak punya perasaan dan tidak punya nilai-nilai dan seterusnya. Guru kita harus bisa mempersiapkan generasi ini di masa depan yang punya hati, punya nurani, punya nilai, punya karakter, punya rasa percaya diri yang tinggi, di mana semua itu tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Kemudian guru yang lebih gelisah ketika siswanya tidak berkarakter walaupun mereka cerdas secara akademik. Seorang pendidik di Australia mengatakan begini, saya lebih khawatir ketika anak-anak saya itu tidak bisa diajar disiplin dalam ngantri daripada tidak bisa belajar matematika, belajar fisika dan yang lain. Kenapa? Satu, karena ngantri itu dalam setiap aspek kehidupan ada. Ini contoh. Di pasar perlu ngantri, mau naik pesawat perlu ngantri, mau makan perlu ngantri. Kalau tidak bisa ngantri, selonong boy namanya. Dan ini terjadi banyak di generasi-generasi kita, bahkan mungkin kita sendiri juga tidak sabar ngantri. Karena kenapa? Kita tidak diajar untuk menghargai orang lain. Karakter tidak diajar seperti itu. Yang kedua dia bilang, kalau tidak pintar matematika gampang. Karena kalau matematika itu, saya yakin betul. Saya panggilkan guru les anak saya. 1 bulan, 2 bulan, sudah pintar matematika. Tapi karakter, tidak mungkin dipanggilkan guru les. Apalagi kalau sudah besar, untuk kemudian dia berubah karakternya. Dari baik, dari tidak bisa ngantri menjadi bisa ngantri. Tetapi karakter itu menghargai orang lain, mengapresiasi karya-karya orang lain, justru harus diajarkan sejak di usia dini. Nah, guru-guru seperti ini harus dipersiapkan oleh LPTK agar kemudian guru-guru kita itu adalah guru yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Oleh sebab itu saya sering mengatakan jangan khawatir, karena tidak akan pernah bisa guru itu digantikan oleh mesin. Kalau gurunya itu dipersiapkan untuk menjadi guru yang bisa mempersiapkan dan bisa mengajar, yang mana mesin tidak bisa lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.